Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar pemrograman, yaitu pemrograman dengan menggunakan bahasa Fortran. Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Fortran merupakan bahasa tingkat tinggi tertua dan yang pertama. Sebelum hadir Fortran, bila seseorang akan memprogram komputer, maka ia harus menggunakan bahasa mesin yang cukup rumit. Pada tahun 1950, seorang ahli dari pabrik komputer IBM, International Business Machine, bernama John Warner Decas berhasil mengembangkan suatu bahasa komputer yang mudah dipakai, bahkan oleh orang yang awam komputer sekalipun. Bahasa itu disebut dengan Fortran atau formula translation. Perkembangan Fortran dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 1950 ketika dikembangkan oleh John Decas pertama kali. Kemudian tahun 1954 referensi pertama dikeluarkan dalam bentuk laporan oleh Programming Research Group, yaitu sebuah divisi teknik terapan dari IBM. Tahun 1957 kemudian diterapkan pada komputer IBM 704. Tahun 1958 dikeluarkan Fortran seri kedua. Kemudian tahun 1962 Fortran seri keempat. Tahun 1966 mulai standarisasi oleh American Standard Association Committee, kemudian dikenal sebagai Fortran 66. Dan tahun 1978 standar baru oleh American National Standard Institute, kemudian disebut Fortran 77. Tahun 1991 dirilis penerus Fortran 77 yang banyak tertunda, yang secara informal dikenal sebagai Fortran 90. Kemudian tahun 97 dirilis Fortran 95 yang diterbitkan secara resmi. Merupakan revisi kecil sebagian besar untuk menyelesaikan beberapa masalah dari standar Fortran 90 dan kemudian menambahkan sejumlah ekstensi. Fortran 2003 secara resmi diterbitkan pada tahun 2004 yang merupakan revisi besar yang memperkenalkan banyak fitur baru. Kemudian Fortran 2008 dikenal juga sebagai ISO IC 15391-2010, di mana terdapat peningkatan kecil, memasukkan klarifikasi dan koreksi Fortran 2003, serta memperkenalkan beberapa kemampuan baru. Dan yang revisi terakhir adalah Fortran 2018, yang sebelumnya disebut sebagai Fortran 2015, merupakan revisi yang signifikan, dirilis pada 28 November 2018. Adapun kekurangan dan kelebihan bahasa pemrograman Fortran. Kekurangannya bahwa Fortran tidak menangani operasi input dan output pada peralatan penyimpanan seefisien bahasa lain yang levelnya lebih tinggi. Memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan dan memproses data non-numerik. Namun dari kekurangan itu terdapat kelebihan bahasa pemrograman Fortran, di mana bisa menangani ekspresi matematika dan logika yang kompleks dengan pernyataan yang cukup pendek dan sederhana. Program Fortran yang dikembangkan pada satu tipe komputer bisa dengan mudah dimodifikasi agar bisa bekerja pada tipe yang lain. Terdapat beberapa hal yang menjadikan bahasa pemrograman Fortran lebih unggul dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, yaitu proses eksekusi atau kompilasi program yang cukup cepat. Metode penulisan program sangat fleksibel. Setiap bagian blok program dapat ditulis secara tidak berurutan. Mendukung teknik kompilasi secara menyeluruh. Memiliki kompilator atau compiler yang cukup banyak berkembang. Selanjutnya, struktur program bahasa Fortran. Struktur bahasa Fortran dibagi menjadi 5 bagian kolom, dan tiap-tiap baris di dalam program dapat berisi metacommand. Metacommand itu merupakan compiler directive, misalnya statement program, seperti pada bahasa pemrograman Pascal. Sifatnya opsional, maksudnya tidak harus ada. Metacommand dapat digunakan saat akan berkomunikasi
dengan compiler mengenai informasi tertentu. Kemudian komentar. Komentar ini dapat berupa tulisan bebas apapun yang berguna untuk memberi keterangan tentang program sehingga memudahkan dalam membaca program tersebut. Berguna bila ingin memodifikasi program atau bila terjadi kesalahan dalam pengkodean. Kemudian statement. Statement merupakan inti dari program. Berisi instruksi-instruksi kepada komputer di mana penuangan logika program ke komputer juga difasilitasi oleh bagian ini. Kemudian sambungan dari statement baris sebelumnya. Nah, ini ada sifatnya opsional, hanya dilakukan jika baris program itu cukup panjang dan harus disambung ke bagian berikutnya. Mengenai aturan penulisan bahasa Fortran, kolom ke-1, komentar atau metakoman jika kolom pertama diisi oleh sembarang karakter, misalnya ditulis C atau asterisk, maka baris tersebut dialokasikan sebagai komentar bebas. Kemudian kolom ke-1 dan ke-5 itu bisa menuliskan label statement berupa angka yang menunjukkan letak statement. Jadi tempat menaruh semacam petunjuk atau alamat daripada statement. Misalnya ketika kita melakukan pembuatan program di mana terdapat looping, maka dari go to itu harus menunjukkan di mana dia harus program itu loncat. Kemudian kolom ke-6, sambungan statement dari baris sebelumnya. Kolom ke-7 dan sampai 72 itu menuliskan statement atau inti dari program, instruksi-instruksi yang kita berikan kepada komputer. Kolom ke-73 sampai 80 tidak digunakan, tapi kita bisa menggunakan sebagai komentar bebas. Ini adalah contoh penulisan program di mana pada bagian awal kita bisa menuliskan judul program yang disebut sebagai meta command, kemudian keterangan, indikasi komentar program ini untuk menunjukkan dan seterusnya. Kemudian label statement, ini angka yang berada di depan statement yang diberikan itu menunjukkan keterangan alamatnya. Kemudian indikasi baris sambungan pada kolom ke-6 ini menunjukkan bahwa ada sambungan dari baris sebelumnya. Kemudian dari kolom ke-7 sampai 72 itulah statement. Sebuah statement berisikan konstanta, kemudian operator, ungkapan, nama, dan verb serta unit specifier. Begitulah format specifier. Yang disebut dengan konstanta itu adalah nilai yang sudah pasti dan tidak akan berubah dalam program. Konstantanya berupa konstanta numerik, misalnya konstanta integer bilangan bulat, ini min 3, 2767 sampai dengan 32767, 4 bit dan seterusnya. Konstanta real, single precision ketepatan tunggal dan double precision ketepatan ganda. Konstanta karakter non numerik sebagai karakter ICE yang ditulis dalam tanda petik tunggal. Kemudian konstanta logika benar dan salah. Kemudian yang berikutnya operator. Operator adalah tanda operasi dalam perhitungan, yaitu dalam operasi matematika, aritmetik. Kemudian ada operator hubungan, operator logika. Untuk operator aritmetik, ya tentu saja yang biasa kita gunakan dalam operasi matematik, yaitu perpangkatan. Kita gunakan di bahasa Fortran menggunakan operatornya adalah 2 bintang atau 2 asterisk.
kalau dalam penulisan di Excel itu ada seperti tanda panah di bagian setelah angkanya, atau kalau dalam penulisan matematika ya dibuat berpangkat dengan angka yang lebih kecil di bagian atas, atau superscript dalam penulisan di Word. Itu memiliki hierarki satu, artinya dalam penyelesaian dia diselesaikan terlebih dahulu kalau kalimat itu ditulis tanpa menggunakan tanda kurung. Kemudian perkalian dan pembagian, perkalian dengan 1 bintang dan pembagian dengan per atau strip. Itu hierarki dalam tingkatan operasi itu adalah yang kedua. Kemudian penjumlahan dan pembagian, plus dan minus, itu dalam hierarki 3. Kemudian sama dengan tetap seperti operasi matematika yang biasa. Contohnya, kalau kita menuliskan proses aritmetik 3 kuadrat tambah dalam kurung 3 bagi 2 kali 4 kurang 6 sama dengan 6, maka penulisan pada Fortran bisa kita tuliskan 3 bintang 2, kemudian tanda tambah 3 bagi 2 kali dalam kurung 4 kurang 6. Nah, kita bisa menuliskan ini 3 pangkat 2, tidak menuliskan dalam kurung karena otomatis dia akan menyelesaikan dulu bilangan berpangkat, baru kemudian menyelesaikan perkalian, baru kemudian menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian berikutnya operator hubungan. Operator hubungan lebih kecil dari, dalam matematika biasa dengan tanda seperti ini. Itu di pemrograman dengan Fortran kita menggunakan titik, L besar, T besar, titik. Kemudian lebih kecil dan sama dengan titik, LE, titik. Sama dengan titik, EQ, titik. Sebenarnya dalam penulisan ini itu menggunakan bahasa Inggris, less than, less equivalent, equivalent. Lebih besar dari, titik, GT, titik, atau greater than. Lebih besar dan sama dengan, titik, GE, titik, atau great equivalent. Tidak sama dengan, not equivalent. Jadi sebenarnya dalam bahasa Fortran, karena ditemukan di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, ya pemrogramannya banyak menggunakan bahasa-bahasa dari asal negara program itu dibuat. Kemudian operator logika, tidak atau bukan, titik, not, titik, dan titik, and titik, atau titik, or, titik. Kemudian berikutnya operator ungkapan, titik, contoh A tambah B per C tambah D. Kemudian karakter, contoh JNS scale sama dengan L, berarti ini karakter sama saja. Ketika dieksekusi maka tidak, ini bisa dianggap sama. Kemudian logika, contoh X titik N titik Y, berarti X dan Y sama. X dan bukan sama ya, X dan Y termasuk itu keduanya, jadi harus keduanya terlibat. Kemudian hubungan, titik A titik L T titik B, artinya A less than B, kurang dari B. Jadi A kurang dari B. Kemudian berikutnya statement. Ada 2 jenis statement, yaitu non-executable statement, statement yang tidak melakukan operasi, contohnya format, data, parameter, subroutine, function, dan lain-lain. Kemudian ada yang executable statement, adalah statement yang melakukan operasi, contohnya read, write, if else, and if, call, do, go to, continue, assign. Statement input dan output, ada statement read, adalah statement input untuk membaca data dari suatu media input.
Kemudian statement write, menuliskan isi suatu variabel pada suatu media output. Read adalah statement input untuk membaca data dari suatu media input. Bentuk umumnya read I, L var 1 var 2, di mana I adalah nomor alat input, L adalah label format, var 1 var 2 biasanya nama variabel yang datanya akan dibaca. Contohnya read bintang, 11 dari A, B, dan I. Jadi nomor alat inputnya tidak dituliskan, label formatnya 11, berarti membaca di alamat atau nomor label ke-11. Jadi read ke-11 ini format. Jadi hasilnya itu A, B, dan I, penulisan itu di format di bawahnya. Kemudian berikutnya write, menuliskan isi suatu variabel pada suatu media output, yaitu mencetak hasil yang didapatkan. Bentuk umumnya write I, L var 1 var 2. I adalah nomor alat output, L adalah label format. Var 1 var 2 nama variabel yang datanya akan ditulis atau dicetak. Contohnya write bintang, 10 A, B, C. Jadi akan mencetak A, B, dan C, di mana kalau kita tuliskan 10 berarti di format hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya open, untuk membuka atau membuat file yang berguna bagi pembacaan dan penulisan data pada input dan output yang ditunjukkan. Untuk punya misalnya open I, file, nama file, I alat input dan output yang datanya dibaca atau dicetak. Contoh open 10 file akar kuadrat txt, berarti nanti akan dicetak hasil X1 dan X2 pada file txt bernama akar kuadrat. Jadi ketika program itu selesai dieksekusi, maka akan dibuat file txt yang berisi nilai X1 dan X2. Kemudian berikutnya format adalah membuat tata letak suatu data masukan pada media input ataupun keluaran pada media output dengan data numerik I, F, dan E. Contoh tulisan 20 rise 10 30A, 30 format F 10 2. Artinya hasil A akan dicetak di format 2 angka di belakang koma. Kemudian if digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi atau syarat dan proses akan melakukan tindakan tertentu bila kondisi yang diseleksi benar, dan melakukan tindakan yang lainnya bila tidak benar. If hitungan, ada if nalar, ada if hitungan itu untuk mencetak isi suatu variabel atau hasil suatu pernyataan hitungan, apakah negatif, nol, atau positif. Dari hasil cek, program bisa loncat ke nomor N1, N2, N3. Untuk umumnya if pernyataan N1, N2, N3. Pernyataan hitungan real atau integer. N1, N2, N3 adalah label statement. Aturannya N1, N2, N3 dapat berupa dua buah yang sama, tapi tidak boleh semua sama. Jika harga variabel atau hasil pernyataan hitungan kurang dari 0 atau negatif, program loncat ke N1. Hasil pernyataan hitungan sama dengan 0, program loncat ke N2. Hasil pernyataan hitungan lebih besar dari 0, positif ya, positif, program loncat ke N3. If nalar membandingkan dua atau lebih variabel secara nalar, bentuk umumnya if ekspresi statement. Kemudian go to itu adalah meloncat, pergi ke, adalah program yang biasa digunakan pada program disambungkan dengan program logika. Ketika hasil ini sama dengan, jika jawabannya ya, maka go to, jika tidak ke baris berikutnya. Ada go to tanpa kondisi, memerintahkan proses untuk meloncat langsung ke statement dengan label yang ditunjukkan tanpa ada syarat yang diberikan. Bentuk umum go to n. N adalah label statement berupa angka. Go to dengan hitungan, memerintahkan proses meloncat langsung ke statement dengan label nk apabila harga variabel sama dengan k. Bentuk umum go to N1, N2, NK, dan part.
Selanjutnya, do, statement do, memerintahkan untuk menjalankan deretan perintah berulang-ulang dengan cara tertentu. Contohnya do and var 1, M2, M3, di mana N nomor statement sebagai batas akhir dari deretan yang harus diproses berulang-ulang. Var adalah variabel integer atau real, harganya berubah-ubah mulai dari harga awal M1 ke M2. Kemudian stop N, statement stop untuk menghentikan operasi program secara logika. Statement N, batas akhir dari statement program. Contohnya stop atau step C. C, suatu karakter sebanyak 1 sampai 6 karakter yang akan dituliskan ke printer jika statementnya dikerjakan. Kita akan melangkah ke contoh pembuatan program berdasarkan pada video sebelumnya yang memberikan cara pembuatan flowchart. Jadi beberapa contoh soal, sebanyak 6 contoh soal proses pembuatan flowchart pada video yang lalu. Sekarang kita akan membuat program Fortran-nya mengikuti flowchart yang sudah dibuat itu. Contoh 1 kemarin adalah membuat program Fortran untuk menghitung akar-akar nyata dari suatu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Syarat supaya ada dua akar real atau nyata, determinan harus sama dengan 0. D-nya lebih besar atau sama dengan 0. Di mana D-nya itu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Persamaan menghitung akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. X1 min B plus akar D per 2A dan X2 min B kurang akar D per 2A. Nah, kemarin kita sudah buat flowchart-nya seperti ini. Kita langsung membuat perintahnya atau kode program Fortran-nya di bagian samping. Start. Kita bisa mulai open 10 file akar kuadrat.txt. Artinya hasilnya nanti akan dibuat file txt dengan nama ini akar kuadrat. Dan di sini ada labelnya untuk menunjukkan bagian mana yang nanti yang akan dicetak atau dibuatkan filenya. Kemudian turun ke bawah, input A, B, dan C. Itu bisa ditulis write bintang, koma bintang kalau kita tidak ingin memformatnya. Di sini tulis labelnya 20. Ditulis masukkan nilai A, B, dan C. Kalau kita memberikan tanda koma, satu koma atas dan ditutup dengan koma juga, maka ini adalah menulis kalimat ini. Maka dalam eksekusi kalimat ini akan muncul, masukkan nilai A, B, dan C. Kemudian selanjutnya read A, B, dan C. Jadi read A, B, dan C ini maka di eksekusi program akan meminta kita untuk memasukkan nilai A, B, dan C. Jika kita tidak mengetikkan angka yang menunjukkan nilai A, B, dan C, maka programnya tidak akan berjalan sebab dia meminta itu, dia ingin membaca data yang kita input. Jadi setelah read A, B, dan C, maka di eksekusi program kita harus menuliskan 3 angka dengan bisa dipisahkan dengan spasi. Jadi misalnya A-nya 1, berarti kita ketik 1, setelah itu spasi, kita ketik nilai B-nya misalnya min 4 kita ketik, kemudian spasi, dan kita tulis angka terakhir C misalnya 6, kita tulis 6. Selanjutnya turun ke bawah, menghitung nilai D-nya dari 3 variabel yang sudah dimasukkan, hitung nilai D. Dalam Fortran ditulis D sama dengan dalam kurung supaya kita memastikan bahwa kalau kita tidak mengetahui hierarki dari operasi aritmetiknya, yang mana yang diselesaikan terlebih dahulu dalam perhitungannya, lebih bagus kita cari aman dengan memasukkan tanda dalam kurung.
Jadi pasti akan diselesaikan kalau sudah ada dalam kurungnya. B pangkat 2. B bintang 2 bintang 2 dikurang 4 bintang A bintang C tutup kurung. Selanjutnya turun ke bawah, apakah D lebih besar atau sama dengan 0? If dalam kurung D titik GE titik 0, apakah D lebih besar, grid equivalent dari 0, ini sama, maka go to 30. Go to 30 itu untuk jawaban ya. Jika tidak, maka dia lanjut ke baris bawah, baris berikutnya, yaitu kita ingin menuliskan masuk ke data salah, input nilai lain. Maka di sini sama dengan program sebelumnya, write bintang koma bintang data salah input nilai lain. Maka di program akan ditulis kalimat itu, data salah input nilai lain. Dan selanjutnya kembali ke atas, yaitu ke bagian input. Go to 20, kembali ke sini. Di flowchart juga kembali ke input. Yaitu read, kembalinya ke sini. Masukkan nilai A, B, dan C. Nah, jika sudah terpenuhi D lebih besar atau sama dengan 0, maka hitung X1 dan X2. Ini go to 30, dia loncat ke 30. Kalau terpenuhi X1 min B tambah D pangkat 0,5 karena akar itu berarti pangkat setengah atau pangkat 1/2. Ya, kita tulis seperti min B tambah D 2 bintang 0,5 tutup kurung, selesaikan bagian atas, kemudian dibagi dengan 2 kali A. Begitu pula X2 min B min D 2 bintang 0,5 per 2A. Selanjutnya akan dicetak hasilnya, print X1 dan X2. Write 10, bintang X1 dan X2. Nilai 10 ini adalah yang ditulis pada saat awal, open 10. Jadi setelah eksekusi maka akan datanya dicetak dalam file baru yang akan dibuat ini, akar kuadrat di txt. Kalau kita hilangkan ini, bisa dihilangkan open 10 file akar kuadrat dan di sini jadi bintang, maka dia akan mencetak langsung pada halaman tampilan eksekusi. Tapi kalau kita menuliskan ini open 10 kemudian di sini tulis write 10, maka dia akan membuat file hasil. N, kita tulis stop dan N. Ini adalah contoh program Fortran yang sudah bisa dieksekusi di aplikasi bahasa Fortran. Contoh 2. Kemarin kita di pembuatan flowchart, contoh 2 adalah membuat flowchart untuk mencetak semua bilangan dari 1 sampai dengan 10. Sekarang kita ingin membuat programnya, program Fortran-nya 1, 2, 10, 1, 2, 3 sampai 100 ya, mencetak angkanya. Kemarin kita sudah buat flowchart-nya sedemikian. Start sama tadi, open 10 file, kita kasih nama cetak 1.txt. Turun ke bawah, A sama dengan 1, ya kita tulis A sama dengan 1. Kemudian print A 20, write 10, 30A. Ini open 10, write 10. Jadi di print A, langsung dicetak nilai A. Kemudian setelah itu kita format ini, angka A ini nanti diformat mengikuti F10.2. Ini maksudnya A yang dicetak itu adalah bilangan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 1 maka tertulis di hasil eksekusi itu 1.00. Kalau kita tuliskan bintang koma bintang, maka tanpa menuliskan formal, maka A ini akan dicetak sesuai dengan default dari program itu.
Biasanya 5 atau 6 angka di belakang koma. Kemudian turun ke bawah, apakah A-nya sudah 100? If A titik eki 100, jadi eki ini ekivalen. Jika A sama dengan 100, go to, kalau ya, go to 40. Nanti 40 ini adalah langkah meloncat. Nah, jika tidak, maka dia turun ke baris berikutnya. Tulis A sama dengan A tambah 1. Hitung ya. Karena dia segi 4. Hitung A sama dengan A tambah 1. A sama dengan A tambah 1. Kemudian kembali ke print A. Go to 20. Go to 20. Write 10,30 A. Kembali ke sini sampai akhirnya nanti mendapatkan A-nya sudah 100. Semua angka sudah dicetak. Maka stop 40 go to 40 stop N. Nah, inilah program untuk mencetak bilangan 1, 2, 3 sampai 100. Selanjutnya kita melangkah ke contoh yang ketiga. Buat program Fortran untuk mencetak semua bilangan dari 1/2, 2/3, 3/4 sampai 99/100. Kemarin dalam pembuatan flowchart kita sudah buat analisa bahwa bilangannya berbentuk pecahan, dipisahkan antara pembilang dan penyebut dengan simbol pembilang A dan simbol penyebut B. Maka nilai awal untuk A itu adalah 1, kemudian menjadi 2, berarti pola deret bertambah 1 menjadi A sama dengan A tambah 1. Dan B dimulai dari angka 2. Selanjutnya 3 berarti sama pola deret bertambah 1 menjadi B sama dengan B tambah 1. Kemudian gabungan dari A dan B ini, A per B, jadi bentuk pecahan sebagai suku didefinisikan C sama dengan A per B. Dari flowchart yang sudah dibuat, kita membuat program Fortran-nya. Start, kita tuliskan open, dalam kurung 10, file sama dengan tanda koma atas, cetak 2, titik txt, kemudian koma atas, tutup kurung. Ini adalah nama filenya. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Cetak 2, txt. Kemudian turun ke bawah, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Sama, kita tulis A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kemudian turun ke bawah, C sama dengan A per B. Maka kita tulis juga C sama dengan A per B. Nah, kita tambahkan di sini label, nomor labelnya 20, karena program ini akan mencetak beberapa banyak angka. Maka selalu kembali ke statement ini, C sama dengan A per B. Jadi kita tambahkan angkanya, labelnya 20. Kemudian turun ke bawah, print C dengan perintah write dalam kurung 10,30 C, di mana 10 ini dari open 10, bahwa yang akan dibuat filenya adalah hasil dari write ini, dan 30 adalah kita format hasil C ini. C ini kita format 4 angka desimal. Jadi 30 nomor labelnya sama. Kemudian turun ke bawah, apakah A sama dengan 99? If A ekivalen 99, titik eki titik 99. Jika ya, go to 40. Nanti loncat ke, jika A nya sudah 99 ya selesai. Jika belum, A nya belum sampai 99, maka masih berlanjut ke samping, tidak, hitung A sama dengan A tambah 1. Angka berikut dari A dan angka berikutnya dari B. Itu tadi bertambah 1. Jadi setelah 1 berarti 2. B-nya setelah 2, 3. Sudah dibuat di sini. Maka sama kita tuliskan di program Fortran. Persis sama. A sama dengan A tambah 1. B sama dengan B tambah 1. Kemudian di flowchart, kembalinya ke sini. C. Menghitung C baru. Go to 20. Go to 20. C sama dengan A per B. C sama dengan A per B. Kemudian terus ke bawah, print C, write C.
Kemudian bertanya lagi, apakah A sama dengan 99? Apakah A sama dengan 9? Jika A sudah sampai 99, maka go to 40. Maka selesai, N. Sini juga go to 40, langsung loncat ke 40, stop, dan N. Demikian program untuk mencetak bilangan 1/2, 2/3, 3/4 sampai 99/100. Selanjutnya kita melangkah ke contoh 4. Contoh 4 kemarin di pembuatan flowchart adalah mencetak hasil penjumlahan bilangan. Jadi yang dicetak bukan lagi angka-angkanya tapi hasil penjumlahannya. Cetak cetak hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100. Kalau kita kalkulator ini, maka kita bisa menghitungnya dalam waktu ya sekitar 3 sampai 5 menit. Tapi kalau perintahnya menghitung sampai 1 juta, tentu membutuhkan waktu. Dengan membuat program komputer kita bisa menghitung kurang dari 1 detik. Jadi kita hanya perlu membuat programnya beberapa menit, tapi mencetak hasilnya itu tidak sampai 5 detik. Dari analisis pada saat pembuatan flowchart kita sudah melihat bahwa menampilkan angka-angka ini 1, 2, 3 kita sudah dapat dari contoh 2. Kemudian di soal ini angka-angka tersebut akan dijumlahkan sampai akhir, maka kita tulis ini awalnya sama 1, selanjutnya bertambah 1, maka A sama dengan A tambah 1. Kemudian kita ingin menjumlahkan, maka kita buat rumusnya. Penjumlahan bisa ditulis sum sama dengan sum tambah A. Nilai hasil ini, sum ini adalah akumulasi dari penjumlahan ditambahkan nilai berikutnya. Di mana nilai awal sum adalah 0. Sini 0, masih 0 ditambah 1. Hasil sum setelahnya itu ada 1, kemudian ditambahkan A berikutnya dan seterusnya. Dari pembuatan flowchart kemarin kita sudah buat, sekarang membuat program Fortran-nya. Start sama open 10 file, kita kasih nama jumlah 100.txt. Turun ke bawah, sum sama dengan 0, A sama dengan 1 sama. Sum sama dengan 0, A sama dengan 1. Turun ke bawah, sum sama dengan sum tambah A sama. Tulis sum sama dengan sum tambah A. Kita tuliskan labelnya di sini 20 karena bagian ini akan terus berulang. Dia akan menjumlahkan bilangan sampai 100. Jadi akan berulang. Bagian ini bahkan berulang. Kita tuliskan labelnya 20. Kemudian turun ke bawah. Apakah A sama dengan 100? If A titik Eki titik 100. Jika A sama dengan 100. Jika jawabannya ya, go to 30. Berarti loncat ke label 30 yang akan kita buat. Jika jawabannya ya sudah 100, berarti kita akan mencetak hasilnya. Tapi jika A-nya belum 100, jangan dulu dicetak hasilnya, tapi dimasukkan A berikutnya. A berikutnya dengan rumus A sama dengan A tambah 1, sama kita tulis A sama dengan A tambah 1. Kemudian kembali ke bagian ini, sum. Berarti kembalinya ke label 20, maka kita tulis go to 20. Selanjutnya di print lagi sum sama dengan sum tambah A. Sum sama dengan sum tambah A. Ke bawah, jika A sama dengan 100, go to 20. Jika A sudah betul-betul sudah 100, maka go to 30. Kita tulis di sini. Print sum 30. Write 10,40 sum. Nah, 10 ini dari open 10. Nanti akan membuat hasilnya ini akan dicetak di file bernama jumlah 100.txt. Dan 40 adalah format angkanya. Kita format dia 2 angka desimal. Kemudian turun ke bawah, N. Stop, N. Ini program untuk menjumlahkan bilangan 1 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Kalau kita mau menjumlahkan sampai 1 juta ya tinggal diganti apakah A sama dengan 1 juta.
Maka dia akan jumlahkan sampai angka 1 juta. Tergantung daripada kemampuan komputer yang kita miliki. Selanjutnya contoh 5. Buat program Fortran untuk mencetak hasil penjumlahan bilangan 0,5 tambah 1/2 kurang 3/4 tambah 5/6 kurang dan seterusnya sampai 99/100. Dari contoh 3 sudah diperoleh gambaran bagaimana menampilkan deretan pecahan. Dan contoh 4 berkaitan penjumlahan. Maka kita gabungkan dua metode yang sudah didapatkan tadi. Hanya saja ada perbedaan, yaitu penjumlahan dan pengurangan bergantian sampai angka terakhir. Maka rumus penjumlahan sumnya sedikit berbeda. Nilai awal pecahan pembilangnya 1, A sama dengan 1. Kemudian setelah itu 3, 5 berarti bertambah 2, A tambah 2. Bagian bawah penyebut nilai awal 2. Nilai awal 2. Setelah itu 4, 6 berarti bertambah 2. Dan suku pecahannya C sama dengan A per B. Rumus untuk penjumlahan bisa ditulis sum sama dengan sum tambah min 1 pangkat D kali C. Di bagian video sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa tujuannya min 1 pangkat D supaya dibuat selang-seling. Ketika D-nya genap maka jadi plus, ketika D-nya di sini ganjil maka dia jadi negatif. Nilai awal sum adalah 0,5 karena ini yang tidak termasuk dalam pola deret, jadi ini dikeluarkan, kita ambil saja ini sebagai sum 0,5. Min 1 pangkat D membuat penjumlahan dan pengurangan bergantian. Kita mulai dari D sama dengan 2 karena di sini dimulai dari positif dan bertambah 1, D sama dengan D tambah 1. Kemarin flowchartnya kita sudah buat, dimulai dari start sama tadi, open 10 file, kita kasih nama jumlah kurang .txt. Turun ke bawah, sum sama dengan 0,5, A sama dengan 1, B sama dengan 2, D sama dengan 2. Itu ditulis kembali dalam program Fortran. 1, B sama dengan 2, D sama dengan 2. Turun ke bawah, hitung nilai C. Nilai C itu adalah A per B. A per B per 2 berarti 0,5. Kita tuliskan di sini labelnya 20 karena bagian ini akan terus berulang. Terus turun ke bawah, hitung nilai sum. Rumus ini kita tuliskan untuk memudahkan Anda menggunakan tanda kurung untuk misalkan. Jadi selesaikan dulu min 1 pangkat D, 2 bintang D. Setelah itu hasilnya dikali dengan C, kemudian baru dijumlahkan dengan sum. Dalam operasi penyelesaiannya di program Fortran seperti itu kalau kita menambahkan tanda kurung. Kemudian selanjutnya turun ke bawah, apakah A sama dengan 99? If A titik Eki titik 99, jika jawabannya sudah 99, ya, go to 30, nanti loncat ke 30. Jika tidak, maka dihitung nilai A berikutnya. Nilai A berikutnya bertambah 2 untuk nilai A, berarti 3. B juga bertambah 2, berarti 4. Ini ditulis dalam program Fortran sama. A sama dengan tambah 2, B sama dengan B tambah 2, D sama dengan D tambah 1. Di flowchart kembali ke C sama dengan A per B, berarti go to 20. Programnya kembali ke 20. C sama dengan A per B, dihitung kembali sum yang baru, kemudian bertanya kembali apakah A nya sudah sampai 99. Jika ya, go to 30, maka kita membuat program berikutnya 30, yaitu print sum 30, write 10,40 sum. Kita format hasil dari sum ini 5 angka desimal.
dengan angka di belakang koma. Kemudian sudah itu ke bawah end, stop, dan end. Demikian program untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 0,5 ditambah 1/2 dikurang dan seterusnya ya. Jadi selanjutnya kita lanjut ke contoh terakhir, contoh 6, yaitu membuat program Fortran untuk mencetak hasil penjumlahan bilangan Pi kurang 1/4 tambah 4/9 kurang 9/16 sampai 9801/10.000. Pada video sebelumnya kita sudah lihat bahwa pola deretnya ini dengan mudah kita bisa melihat bahwa 149 atau 4916 adalah tidak lain adalah bilangan perpangkatan. 1 dari 1 kali 1, 4 dari 2 kali 2, 9 dari 3 kali 3, dan seterusnya. 16 dari 4 kali 4. Maka contoh 6 ini sama saja dengan contoh 5 dalam pembuatan flowchart dan programnya. Hanya saja pengambilan angka awal dan pembuatan rumusnya saja yang berbeda. Soal ini sama dengan contoh 5, hanya jika diperhatikan angkanya pola deret, bilangan berpangkat 2, baik pembilan maupun penyebutnya. Nilai awal pecahan tentu saja adalah 1, berarti bertambah 1 karena setelah 1, 2, 2 kali 2, 3 kali 3. Berarti A sama dengan A tambah 1. Di bawah juga sama, hanya saja dimulai dari bilangan 2. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, berarti bertambah 1. Kemudian nilai C-nya berarti yang kita hitung, yaitu A kuadrat per B kuadrat. Untuk rumus penjumlahannya sama saja, sum sama dengan sum tambah min 1 pangkat D kali C, di mana nilai awal untuk sum sama dengan pi. Kita ambil ini nilai pi, dan terdapat angka min 1 berpangkat D. Untuk membuat penjumlahan dan pengurangan bergantian. Nilai awal D adalah angka ganjil karena sini negatif. Kita ambil D sama dengan 1. Kemudian bertambah 1, berarti D sama dengan D tambah 1. Flowchart dari pembuat program soal ini. Kita mulai dari start. Open 10 file jumlah kurang 2. Misalnya ini nama filenya. Turun ke bawah. Mendefinisikan bilangan-bilangan awal, sum sama dengan pi 3,14 ya. Kita tuliskan langsung nilainya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, D sama dengan 1. Turun ke bawah, menghitung nilai C, A kuadrat per B kuadrat. Nah, dalam Fortran berpangkat 2 berarti 2 bintang. A 2 bintang 2 bagi B 2 bintang 2. Terus turun ke bawah, hitung sum. Kita tuliskan sum sama dengan 1 pangkat D kali C, 2 bintang D kali C. Terus turun ke bawah, apakah A-nya sudah 99? If A titik Eki titik 99, jika ya, go to 30. Kita tulis go to 30. Nanti loncat kalau sudah sampai. Tapi kalau belum, tidak, dia menghitung A berikutnya, yaitu A tambah 1, B tambah 1, D tambah 1. Ini juga kita tulis di program Fortran. A tambah 1, B tambah 1, D tambah 1. Kembali ke C, menghitung kembali nilai C yang baru untuk A yang baru. A baru dan B baru, hitung nilai C. Berarti go to 20, kembali ke sini. Selanjutnya menghitung sum, turun ke bawah, jika A sampai sama dengan 99. Nah, kalau sudah tercapai go to 30, maka kita membuat print sum adalah mencetak hasilnya. Kita tulis programnya 30 write 10,40 sum. 10 ini dari open file, membuat nama file baru hasil sum nanti dengan format 40. Kita format dia
5 angka desimal atau 5 angka di belakang koma. Kemudian stop, end, stop dan end. Demikian 6 contoh pembuatan program Fortran untuk soal-soal matematika sederhana. Sepintas kita lihat ya, soal ini sebenarnya mudah sekali, tapi tujuannya adalah memudahkan kita bagaimana mengikuti urutan logika dan membuat program secara sistematis dari flowchart dipindahkan menjadi program atau kode program Fortran. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.